Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih baru ya, masih jadi guru baru, masih berapa 1 bulanan. Jadi untuk perkenalan kita bisa mengenal satu sama lain. Kita perkenalan dulu ya, mulai dari saya mungkin ya. Nama saya Ardia Resita. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran rancangan sistem. Oke, selanjutnya monggo masnya yang baju biru perkenalan nama sama alasan masuk RPL sama cita-citanya. Perkenalkan, nama saya Firmanda, asal dari Sidoarjo. Alasan masuk orang tua, cita-citanya orang tua. Ya, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lintang dari Jumil Amin. Saya Lamongan masuk RPL karena pengen aja sih, bingung pilih jurusan. Bingung ya? Ya, Mbaknya. masuk RPL mungkin bingung. Perkenalkan, nama saya Rika Isani. Alasan masuk RPL karena ini jadi hacker. Jadi hacker apa ini? Hacker ya, rahasia Bu. Oh, rahasia. Selanjutnya Mas. Perkenalkan, nama saya Aksa, saya dari Sidoarjo. Saya masuk Mas Dri. Saya masuk PKJ karena saya ingin memperdalam Ilmu apa? ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya yang belakang Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Nafa Prasetya Lohma, biasa dipanggil Nafa. Saya dari Sidoarjo. Alasan saya masuk RPL karena nggak masuk TKJ. Oh, kalau masuk TKJ nggak masuk RPL berarti. Iya. Yang Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari Lamongan. Saya masuk RPL ini gara-gara ingin diajak teman saya, ini nggak punya teman. Oh, masih hanya Iya. teman. Masnya? Perkenalkan, nama saya Miguel. Saya dari Padang, Bu. Nggak jauh ya? Iya. Di sini naik apa ke sini? Pindah, Bu. Saya ke sini ikut Oh. orang tua. Soalnya orang tua kerja di sini. Kerja apa orang tuanya? Kerja anggota DPR. Oh, nggak di Padang aja DPR-nya, kok di sini? Nggak tahu. Oh, oke. Belakangnya Mas. Perkenalkan, nama saya Rizky Bu. Oke. Saya dari Ponorogo. Jauh. Nggih. Naik apa? Naik bis di sini. Naik reok. Spontan. Tujuannya apa? Tujuannya Ya, tujuan alasan masuk situ. saya mau jadi komiku Kok bisa menipu? PDD. biar bisa memblokir situs. Judul Nggih. judul apa yang mau di? Panjang. Oh iya, jelas. Sudah Bu, ini kamu agak buat. Sebelahnya Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Alok. Saya dari Pekalongan. Tujuan saya kuliah di sini supaya bisa bikin game, Bu. Oh iya, game ya Pak, jenis apa? Magic Chess. Oh, Magic Chess. Jadi
mas catur-catur gitu ya? Enggak, itu apa? Bukan, beda. Nah, apa namanya jas bro? Ya, tapi beda. Ya udah, masih sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Java Fungsional. Kok bisa fungsional, apa yang fungsional? Kan orang tua. Oh, nggih, maaf ya mas. Minta maaf sama orang tuanya juga saya. Saya asli Medan. Oh, orang Medan, Batak berarti. Apa itu nama belakangnya apa itu? Marganya. Fungsional. Di sini ada yang absen, yang tidak masuk, tidak hadir. Ada Siapa aja? Iban, Oh, Iban sama. Yasmin. Kenapa itu kok nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Nggak ada yang tahu. Nggak mau sekolah bu. Oh, suruh WA saya ya nanti. Ini tolong mas, apa itu proyektornya? Minta tolong saya. Apa? Mas, Jenengnya Rek. Iban, Ikut. Iguel, IKL, Apa bu? Nggak tahu. Oh iya. IKL. Buka HP bu. Ayo ditutup dulu ayo. Ayo. Buka TikTok. Jangan tiktokan ya, fokus ke pelajaran. Ya, aku. Bu itu game. Loh, kok ngegame malah? Pantesan. Bentar ya. Iya bu, Aman, aman, aman. Kecil. Kecil aja bu. Bu, lama. Cibai. Oke, di sini kita akan belajar DFD. Ada yang tahu DFD itu apa? Belum DN dia pusatnya. Apa? Ya, karena itu sebelum kita mulai materinya, kita akan apa ya? Kuis dulu untuk mengetahui dari mana sih kalian. Saya kan masih baru, jadi nggak tahu kalian itu sampai mana materinya, pengetahuannya. Kuisnya susah nggak bu? Oh enggak, cuma dasar-dasar. Iya bu, saya belum Saya belum belajar bu. belajar. Emang nggak pernah belajar bu. Enggak sejawab. Iya iya. Iya belajar. Ini apa? Ini ya apa kodenya? Apa? Bentar ya bu. Lagi bu.
Oke, Bu. Iya. Bentar, Bu. Belum. Ayo perang sama anak-anak. Bentar, Bu, ini loh misinya, Bu. Oh, Satu gitu. begini. Maaf, Bu. Lucu tadi. FOMO. Iu banget. Rika Imo. Iu. Aduh, itu loh. Benar. Aku bisa. Enggak, dua lagi. Siapa yang belum masuk? Saya, Bu, bentar. Bentar, Bu, saya ganti skin. Kalau boleh. Belum sih, kok ini? Ini pertama gara-gara. Ini preman nggak? Jangan dispam terus ya. Aku lucu soalnya. Makasih. Ngantuk, Bu, biar nggak ngantuk, Bu. Tapi jangan berisik saya. Bentar, Bu ya, ini Tiga satu ini siapa yang bentar, Bu, punya saya. Oke, dong. Bu, benar bisa saya ganti skin, Bu. Bentar, Bu, ini wifi-nya ya, Bu. Sumpah, saya nggak bohong. Loh, kok Bu saya kok sebenarnya soal Loh, Susu. cek terus. Oh, Bentar, Bu, stylenya ini loh, Bu. Jelek, Bu. Bu saya jadi lagi nggak apa-apa dah. Ini soalnya kental yang satu. Ya, silakan. basket kan aku kan. Ya. Kok anu ini Kak Imut Rika? Lah iya, aku kental saya kayak ini. Ya salah, Kak. Sudah masuk ini. Iya, saya kental. Sudah masuk belum? Itu dikeluarin aja nggak bisa. Nggak bisa. Ayo. Kamu ngajar-ngajar gurunya. Sudah keluarkan. Ayo, Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah. Oke, kita mulai. Cuma 9, Bu. 10. Sudah masuk. Wes. Sudah ada, Bu. Kita mulai ya. Iki lo sing banter. Susah, Bu, ini, Bu. Soalnya, Bu. Oh ya, tidak usah bisanya aja, Mbak. Loh, anjir.
April. Tiga pakai pakai baju. Nih, pakai nih. Kesopanan dulu. Iya. Gini ya, sama Jadi Mbak Rika, Jamal sama Mbak Iyu. Ya. Iu. Nah di sini kita Yo Rik. setelah kuis kita tahu nggak DFD itu apa? Data flow diagram itu maksudnya gimana sih? Data flow diagram itu diagram yang menunjukkan bagaimana alur data. Nah sebelum saya bakalan nanti mencontohkan gimana cara pembuatannya, tapi sebelum itu kita akan perkenalan dulu dengan DFD ini. Nah karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oh. Kalau udah tahu. Kenal ya pastinya sayang. Kalau nggak sayang kan berarti nggak terlalu kenal ya. Nah Iya lagi. Lo kalau tiba-tiba saya gimana? saya nggak tahu itu cepat tanyakan kepada anda sendiri alasannya. Nah kita ini bakal mengenal data flow diagram. Di sini kamu nggak perlu harus tahu, harus memperhatikan, kamu cuma harus memahami. Jadi perkenalan dengan DFD ini nggak sesulit kayak kenal manusia gitu. Oh, berarti adaptasinya cepat ya Bu ya? Ya tergantung kamunya. Oh, tergantung orangnya. Iya. Tergantung Tergantung respon respon kita Bu. iya. Ya, masuk akal Bu. Masuk akal. Ya. Next, perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang bagaimana sebuah sistem bekerja sebelum sistem tersebut dibuat. Sistem yang dimaksud bisa berupa aplikasi, website, sistem informasi atau sistem teknologi lainnya. Sini kita perkenalan dulu dengan induknya perancangan sistem. Sebelum kamu mengenal anaknya yaitu DFD, kita harus mengenal orang tuanya dulu ya. Nah, kalau mau ngelamar itu kan gak langsung ujuk-ujuk ke anaknya, harus ke orang tuanya dulu izin gitu. Kalau udah dilamar, maksudnya Maksudnya gimana? Maksudnya iya. Aku gosoknya aku nggak Rai nanti ya Rai. nggak ngabuk mencet. Nah, di sini ada 4 kegunaan dan tujuan perancangan sistem. Yang pertama, mengurangi resiko kesalahan dalam pembangunan sistem, memastikan semua pihak, developer, klien, dan analis memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang akan dibangun. Ketiga, memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Keempat, sebagai dokumentasi dan acuan bersama bagi tim pengembang. Ada yang mau ditanya tentang ini? Belum Bu. Data ya, kita next berarti. Apa saja sih yang termasuk perancangan sistem? Perancangan sistem ini jenisnya ada 4 ya. Yang pertama ada proses dan fungsional, contohnya DFD, diagram alir, flowchart atau UML. Ada yang tahu flowchart itu apa? Kurang tahu Bu, belum pernah diajar. Flowchart itu sesuai namanya. Flow itu mengalir dan chart itu diagram. Jadi ini sama, flowchart itu hampir sama kayak DFD, tapi bedanya di DFD itu kita yang mengalir itu yang menunjukkan alur datanya. Kalau sementara flowchart itu dari semua prosesnya ya. Makanya saya tadi jawab kok salah Bu. Soalnya saya kira itu kayak sama gitu. Ternyata Berbeda Pak. Karena flowchart ini sebenarnya mana ya, lebih bisa dibilang itu lebih menyeluruh, sementara DFD ini berfokus ke datanya. Nah, sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Selanjutnya perancangan data. Sebentar ya. Selanjutnya perancangan data. Nah, maaf ya, kembali begitu. Sebentar, kita masih mendalam. kembar manja. Iya, kembar itu. Oke, perancangan data itu contohnya kayak IRD atau
atau kelas diagram. IFD itu, tahu nggak IFD itu kayak apa? IFD itu biasanya sesuai namanya ya, kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Dia itu menunjukkan di mana satu entitas, di mana hubungan satu entitas dengan yang lainnya. Seperti kalau kamu biasanya membuat database ini diperlukan untuk menjadi laporan. Biasanya nggak di apa itu namanya? Kalau di laporan sering diminta kamu akan menemukan banyak IFD, laporan yang menggunakan IFD. Selanjutnya itu perencanaan antarmuka. Bentar ya. Perencanaan antarmuka itu kayak UI UX. Ada yang tahu UI UX itu apa? Belum tampilan. Ya, tampilan. Kalau di game sama ya kalau di game misalnya kalian kan sering main game, UI UX itu berperan penting dalam game juga. Kalau kan kamu nggak mungkin kayak tadi Mas Faiz itu bilang suka mau bikin magic chess ya. Iya. Nah sebelum magic chess itu pasti tampilannya kan menarik lah. Dari tampilan itu gunanya UI UX. Kita kan nggak mungkin, pasti developernya mikir masa saya bikin chess apa ini catur biasa kan, tampilan catur biasa. Mereka kan pasti ingin membuat, saya pinginnya apa namanya yang berbeda ya, betul. Jadi dia mencoba menampilkan antara apa dengan desainnya, tapi pastinya bukan desain doang kan yang di Magic Chess itu yang berbeda sama apa catur biasa. Nah selanjutnya ada perencanaan arsitektur. Perencanaan arsitektur ini seperti menjelaskan komponen teknis seperti pembagian modul, client server, jaringan dan sistem keamanan. Contohnya arsitektur 3 tier, presentation, logic, dan data. Ada yang ditanyakan dari sini? Selain itu ada Bu, yang termasuk perancangan selain 4 itu? Untuk saat ini enggak ya Mas, karena ini sudah tertata. Kamu pertama membuat alur kerja sistem, lalu merancang data. Merancang data ini gimana sih? Merancang data itu biasanya kayak database, kamu bikin database dulu. Seperti kalau kamu bikin apa itu namanya project kayak web, kan pasti yang dibuat terlebih dahulu itu database-nya kan dari situ. Kadang juga ada yang memulai dari rancangan UI UX-nya terlebih dahulu, tapi tidak memungkinkan karena kalau bagian back end itu perlu database. Ada lagi? Bisa dipahami atau ada lagi? Bisa. Oke, kita next. Thank you. Nah, kita baru perkenalan ke DFT. Dikutip dari Lucita, DFT adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Adapun menurut SmartDraw, DFT adalah gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. Maaf ada apa? Kurangnya aja Bu Ibu. Iya, berani ibu berdua ini Bu, dikeluarin aja Bu. Tahu kan saya tahu. Jangan rame ya, kasihan temennya nanti yang serius. Iya, saya selalu. Iya Bu, maaf Bu. Silat tadi Bu. Nih, saya lanjutkan. Arab China. Tidak bisa cari waktu. Dari dua definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa DFT adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFT itu fokusnya pada arus informasi asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Fungsinya ada 3, visualisasi sistem yang saling terkait, yaitu yang paling penting adalah bagaimana menggambarkan sebuah sistem dan alur kerja sebagai suatu kesatuan. Untuk media perancangan model pembuatan diagram ini juga akan membantu suatu rancangan model yang menekankan fungsi sistem tertentu untuk sebagai informasi rancangan sistem untuk dapat menggambarkan alur kerja yang dibuat melalui penggambaran dengan pendekatan secara visual. Next. Berikut simbol pada DFT. Nah, simbol DFT ini cuma 4. Ini lebih simpel dari yang kamu tahu ERD atau use case yang mempunyai lebih dari 4
terdiri dari 4 simbol. Di sini external entity. External entity ini biasanya buat apa sih? External entity ini biasanya kalau kamu ditaruh di use case ini buat aktor. Tahu aktor itu gimana? Aktor itu biasanya belum tahu. belum Bu. aktor itu biasanya kayak user atau admin. Bisa juga kayak kalau kamu Oh, tahu iya, Shopee, iya. Shopee di sana kan ada penjual juga. Berarti aktor external entity apa penjual termasuk external entity. Admin Pelakunya gitu. Admin kayak pelakunya. Oh Betul. iya. Proses. Di sini ada 2 proses, yaitu proses bundar lingkaran dan proses tanda panah. Proses ini yang lingkaran, kita masuk ke lingkaran ini mencakup kayak apa ya? Mencakup proses data. Nah ini yang sebelahnya proses yang tanda panah itu dia memperlihatkan datanya itu mengalir kemana. Jadi tanda panah itu ada maksudnya tersendiri. Lalu ada data store. Sesuai namanya, store itu apa sih? Tempat menyimpan toko atau sesuatu apa? Store itu apa? Tempat Ivan Bu. Nah, betul. Sesuai namanya penyimpanan, berarti ini data store adalah tempat penyimpanan data. Di sini kami akan biasanya yang data store ini kamu menunjukkan tabel ya, biasanya dari database itu tabelnya yang mana tempat itu datanya disimpan tabel mana. Oke. Apa saja sih jenis data flow diagram itu? Ada 3 jenis. Nah, ini unik. DFD itu nggak kayak yang lain. DFD itu punya level. Ada level 0, level 1, dan level 2. Oke, kita di tes DFD level 0 dikenal sebagai model sistem fundamental atau digambar konteks mewakili seluruh kebutuhan perangkat lunak sebagai bubble atau gelembung. Nah, gelembung itu yang bundar ini yang menunjukkan proses ya, tadi yang simbol tunggal dengan data input dan output yang dilambangkan dengan panah masuk dan keluar. Oke, ini DFD level 0. Berarti yang buat itu kan arahnya prosesnya berarti nggak usah pakai ada buat kayak lingkaran gitu, nggak usah, berarti langsung ditulis di panahnya aja. Ya, ini DFD. Nah, beda nggak sama use case itu yang harus. Nah, DFD untuk level 0 ini kita cuma namanya trailer reservation, ini berarti apa ya? Tiket reservasi kereta ya. Iya. Nah, di sini passenger itu penumpang bisa meng-cancel tiketnya, bisa mereservasi, juga dapat dari apa ini railway reservation, dapat tiket info. Nah, di admin bisa up down train info, bisa kayak update atau mengedit info kereta. Lalu dari railway reservation ke admin bisa reserve atau cancel info. Dan dari railway ini kita railway-nya ngasih ke admin passenger info penumpang. Ya, tunggu. Oke, selanjutnya DFD level 1. Dalam DFD level 1, diagram konteks dekomposisi menjadi beberapa bubble proses. Di level ini kami menyoroti tujuan utama sistem dan memecah proses lika-liku dari DFD tingkat 0 menjadi subproses. Jadi, apa sih kok gunanya level 1, level 0? Dari level 0 itu kita akan dari sini. Nanti kita zoom lagi di level 1, nge-zoom di sini. Di railway reservation-nya kita bakalan tahu bagaimana. Nah, di sini passenger penumpang. Agak kurang ya ininya. Bentar. Passenger ke reservasi proses. Oke, sebentar. Ini itu merupakan reservasi proses. Di sini merupakan biasanya saya belum tahu ini maksudnya apa, yang itu bukan menyimbolkan data store. Tapi di sini kita bisa lihat lagi bahwa level DFD level 1 merupakan tingkat yang lebih detail.
menyeluruh, mungkin menyeluruh tapi tidak semenyeluruh level 0. Nah, di level 2 DFD level 2 melakukan suatu proses lebih dalam ke bagian DFD tingkat 1 tingkat. Ini dapat digunakan untuk memproyeksikan atau merekam detail spesifik yang perlu tentang fungsi sistem. Nah, di sini lebih mendetail. Kita di sini kan yang tadi di level 1 kita cuma reservasi sistem, reservasi project, inquiry, terus lalu tiket generasi menggenerasi tiketnya lalu report ke admin, cuma begitu aja yang level 1. Nah, sementara level 2 kita lebih mendetail lagi, kayak dari level 0, level 1, level 2 itu lebih semakin tinggi, levelnya semakin tinggi. Nah, di sini bisa dilihat ya ada query prosesnya, reservasi proses, railway department, yang travel department kan tadi nggak ada di level 1. Level 2 kita perdetail. Nah, ini udah masuk project. Ada yang ditanyakan? Kenapa kok DFD levelnya cuma sampai 2? Enggak ya, levelnya bisa sampai seterusnya, bisa sampai level 3 terserah, pokoknya sedetail mungkin project kamu. Berarti itu bisa lebih dari level 2 ya, Bu? Bisa. Tapi ada apa? Aturannya gitu nggak, Bu? Misal level 2 tuh gini, level 3 tuh berarti gini. Nah, sekarang kita contohkan Ada ketentuannya gitu, Bu, maksud saya, Bu. ketentuannya sama aja, Mas. Pokoknya selama di level 1, level 0 itu, level 0 kan kayak semacam apa ya? Memperlihatkan kurang lebihnya begitu, memperjelas gimana sih apa alurnya. Lah, level 1 menjelaskan lebih dalam, tapi level 2 menjelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Jika kalau mau membutuhkan level 3 berarti lebih detail lagi. Untuk spesifikasinya atau apa, Mas? Tadi Itu apa ada ketentuannya gitu, misal naik level gitu loh, Bu, nggak di level 2. ketentuannya kamu harus punya apa namanya fitur yang lebih mendetail, harus bisa menjelaskan yang detail itu. Kalau nggak punya yang fitur atau yang bisa didetailkan lagi, mungkin menurut saya level 2 itu sudah cukup. Kalau fiturnya ya Bu, kalau Makin banyak fitur, ya, yang bukan fiturnya aja sih, yang lebih diperancang itu kayak datanya. Kalau datanya bisa dijelaskan lebih detail lagi, nggak apa-apa pakai level 3. Tapi level 2 ini menurut saya udah paling cukup, udah paling detail. Oke. Nah, ya, makasih. Oke, kita coba contohnya ya. Bu, kalau misalkan apa namanya membuat DFD itu aturannya dalam menggambar aliran datanya itu apa aja? Tadi udah dijelaskan. Aturannya simpel sih kalau menurut saya itu. Itu kamu tuh cuma kasih garis begini. Aturannya tuh datanya kamu harus tahu datanya itu masuk di mana, keluar di mana, diserahkan di mana. Ini nggak serumit IRD atau Berarti ini cuma kayak datanya aja gitu kan? ya kayak flowchart, tapi ini lebih ke data. Tapi itu masih ada aktornya. Ya, ini masih ada aktor karena di sini aktor itu bisa ngasih apa sih? Apa itu namanya? Kalau bisa, nah karena aktor itu bisa karena sistem informasi itu bisa mendapatkan info dari data dari user, dari aktor itu. Jadi kayak timbal balik gitu lah. Di sini ada contoh level 0 ya. Ini dulu saya bikin waktu masih sekolah. Bentar. Ini DFD-nya
bisa untuk user pengguna bisa memilih tempat. Memilih tempat itu maksudnya mereservasi ya. Reservasinya di sistem informasi penyewaan film. Sementara penyewaan film SD-nya sistem informasinya bisa mengirimkan info pesanan, informasi pesanan atau informasi bila tersebut penyewaan itu. Nah, dari sistem informasi bisa melaporkan laporan pemesanan dan data user kepada admin, sementara admin bisa memasukkan data ke SI penyewaan villa. Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin lanjut dulu aja Bu. Kita coba yang lain ya, coba contoh lain. Saya ada yang bisa menjelaskan ini bagaimana cara apa datanya mengalir? Oh, mengalir. Ada yang bisa? Mbak Ayu, Mbak Napa itu, tolong dijelaskan. Biasaan juga kamu. Iya Bu, agak kurang kelihatan. Bisa dijelaskan. Bapak itu Mas Miguel, Maju Bu, suruh maju. Mikael. Miguel atau Mikael tadi namanya? Bukan ngantuk. Loh kok tidur tambahin kelas gitu. Ya maaf kamu. Coba siapa yang mau dijelaskan? Itu tadi yang keluar apa itu yang pipis tadi? Bisa? Bentar Bu, ini memikirkan. Bentar Bu. Saya mau nyoba, boleh Bu saya? Monggo, maju juga boleh, di situ juga boleh. Jadi itu sistem informasi. Sebentar, Bentar Bu. maaf ya, Brutal nih. maaf monggo. Tambah kecil slow. Lanjutkan monggo. Ya itu sistem informasi pendaftaran Raffle International School. Itu mengirimkan formulir kepada calon siswa Bu. Terus calon siswa mengisi data, lalu data calon siswa dikirimkan ke sistem informasi. Ya, Dan dari sistem informasi tadi juga mengirimkan formulir ke bank untuk apa namanya? bayar. Ya Bu, untuk itu bikin apa rekening data calon siswa, lalu dari bank itu mengirimkan data calon siswa ke sistem informasi Bu. Terus sistem informasi meneruskan lab itu apa Bu? Maksudnya apa? Oh iya, meneruskan laporan pendaftaran, laporan data siswa dan laporan pembayaran kepada kepala sekolah dan juga ke ketua yayasan Bu. Nah, betul Mas. Oke, di sini juga untuk formulir ini formulirnya apa? Tidak saya tahu ya kan masih di level 0. Mungkin level 0 dulu tadi. Oke, masih level 0. Level 0 itu biasanya ciri khasnya itu di lingkaran ini cuma satu Mbak. Oh, lingkarannya cuma satu. Ya, ini prosesnya cuma satu. Biasanya langsung ke kayak kamu punya web kayak misalnya Shopee, langsung Shopee ini tapi kita dikasih alur sama step eksternal apa tadi? Sama aktornya tadi. Pokoknya sama aktor. Kalau biasanya ciri khasnya level 1 itu begitu. Nah, ini untuk contoh level 1. Ada
ada yang bisa jelaskan ini? Mungkin Mas Faiz lagi mau? Enggak, Bu, saya itu masih agak bingung, Bu. Sebenarnya itu apa kalau nggak pakai gini tuh nggak bisa ya kalau misalnya mau bikin sistem gitu. Harusnya itu ada beberapa. Kadang yang paling sering muncul itu untuk perancangan sistem itu ERP sama device diagram. Kadang DFD itu jarang dilihat, jarang ditemui. Tapi kalau ada beberapa yang menggunakan DFD daripada flowchart. Biasanya kan antara IRD sama flowchart yang bisa kamu temui, yang sering ditemui. DFD itu jarang, tapi ini juga termasuk perancangan sistem. Jadi gak penting Mas kalau menurut saya. Karena pada dasarnya nanti klien itu bakalan tanya ini datanya itu ngangkut kemana. Kalau cuma prosesnya doang kayak flowchart itu enggak, mungkin mereka kurang minat ya. Mungkin mereka mau lebih detail kayak datanya itu gimana sih geraknya. Oh, berarti itu teknisnya gitu ya, Bu ya? Cara teknisnya gitu. Ini itu udah lama ya. Dulu saya bikinnya itu kalau nggak salah waktu sekolah itu tugas akhir. Tugas akhirnya suruh bikin sebelum bikin proyeknya kita suruh bikin perancangan sistemnya yaitu IRD sama DFD loh. Ya, IRD, DFD sama presentasi sama laporannya. Waktu itu saya bikin DFD-nya ini agak rumit. enggak Apa? gak ngikutin gurunya. Disuruh kan buat perancangan sistem sebelum proyek. Sementara saya ini bikinnya DFD-nya setelah proyek karena lebih gampang menurut saya. Berarti ibunya nggak usah merancang gitu. Maksudnya kan Ya, harusnya kan dulu dirancang dulu. Iya, dulu itu kayak gitu, kayak banggal gitu ya. Banjir itu apa, Bu? Apa ya, keras kepala. Bandel. Iya. Memang keras butuhnya. Nah, Hidup di tapi jalanan harus keras. Anggap kok ngepung. Nah, tapi dari sini kita bisa tahu kalau ternyata perancangan sistem itu penting gitu. Di sini kita berantakan ini karena gak ada rancangan sistemnya. Rancangan sistemnya setelah proyek soalnya. Di sini nggak tahu orang-orang udah check out di ruangan data master ini apa data master Tapi kayak bukannya kalau misalkan apa namanya perancangannya setelah proyeknya selesai bukannya tinggal menyesuaikan hasilnya aja, Bu? Kan lebih ini lebih sesuai. Nggak Iya. usah merancang dulu. Iya, nggak usah ubah rancangan kita, disesuaikan sama hasilnya aja. Tapi kok dia nggak mau. Ada lagi. Bisa dilakukan lagi. Nah, tadi Mbak, kenapa sih kok harus ada perancangan sistem? Seperti dilihat di sini itu kalau proyeknya udah jadi itu kayak misal rumah ya. Rumah terus orang-orang nggak ada perhitungan, ada air keluar dari sekop kontak itu nggak jelas kan, orang rumah bakalan bahaya banget. Itu gunanya perancangan sistem itu kayak arsitek atau sipil itu loh dalam pembangunan rumah. Kalau nggak ada mereka kan kemungkinan rumahnya runtuh atau enggak banyak masalah gitu. Nah itu gunanya perancangan sistem di sini. Paham nggak? Paham. Atau masih ada pertanyaan lain? Paham. Oke. Nggak ada yang bisa jelasin ya? Banyak, Bu. Oke. Karena ini juga susah dipahami dulu. Oke, dari sini ke user ke login. User kan maksudnya login kan. Di sini untuk data login itu masuk ke tabel user. Di tabel user ini ada data store. Data store-nya kurang kelihatan. Nah,
administrasinya agak belibet untuk login sama di sini gitu. Biasanya habis dari user login itu ke data master ini data master ini kalau nggak salah isinya data ruangan gitu ya, data ruangan kalau nggak salah. Data ruangan masuk ke jenis ruangan. Di sini data ruangannya ada jenis di apa kategorinya sama dapat di Pak susah dimengerti, saya coba cari contoh yang lainnya. Baik Ibu Bu. aman aja. Aman aja. Terus buka kuat. Umumnya levelnya sampai berapa Bu? Satu 1 2 tadi. Ya, satu dua yang Oh, tak pikir ternyata beliau sampai 12. Kamu sudah bisa. Di sini aja level 1 ya. Di sini eksternalnya ada 3, pimpinan, admin sama tutor. Input data orphan ini apa ya? Ya itu kalau nggak salah. Iya. Apa Bu? Ada di Makan. oh iya. Iya kan? Iya. Nggak tahu ya, kurang tahu saya. Nah, tutor ini bisa memasukkan data, bisa memasukkan data orphan, data input orphan, pimpinan bisa memasukkan status orphan. Lalu dari input data orphan ini bisa keluar apa statusnya bakal kesimpan ke tabel status, data store status, dan nomor rekeningnya kesimpan di data store nomor rekening. Nah, dari admin bisa memasukkan nomor rekening orphan atau apa, bisa memasukkan juga data user, input data user di sini bakal kesimpan ke data store user. Nah, tutor bisa menginput data tutor lalu menyimpannya di apa, itu input data tutor bakal menyimpan datanya ke data store tutor. Mungkin ada tutor lain, ada yang perlu ditanyakan nggak, bisa cari contoh. Enggak Bu. Oh, ini sama kayak yang tapi ini bahasa Indonesianya sama kayak si ini waktunya kurang berapa masih? Masih setengah jam lagi. Iya, setengah jam, sekitar 40 menit. Ini bakal penjelasan terakhir. Nah, ini sama seperti PPT tadi untuk proses reservasi. Di sini bakal proses reservasi bakal menyimpan data reservasi. Dari penyimpanan data reservasi akan apa itu datanya akan ada di mengembalikan di proses reservasi. Penumpang ini bisa reservasi lah, ada proses cetak tiket sama lapor ke admin. Nah, ada pertanyaan bisa penyimpanan data arah kereta 1. Ini informasinya bisa melihat informasi penyimpanan data arah kereta atau penyimpanan data arah kereta 2.
Iya. tadi tugas masih cuma buat tugas nih. Jangan susah dulu. Kak pernah susah saya. Gampang. Sukses sekali lagi. Ah, ya apa nama kok? Loh, Ya apa sih mas? Kan begini. Tak bantu. Hasilnya menganalisis kebutuhan siswa dan membuat data flow diagram dari studi kasus yang diberikan serta mengisi dokumentasi dan presentasi proyek secara kolaboratif. Tugasnya prakteknya kalian membuat laporan perancangan sistem, tapi saya minta dengan apa ini data flow diagramnya ya. Saya ada 2 studi kasus nanti kelompok 1 apa? Kelompok 1 sistem kasir, kelompok 2 sistem pemesanan. Untuk KKPD-nya saya kirimkan di grup. Di apa? Ada yang punya nomornya? WA Bu. Saya cek Bu. Udah pernah praktikasi. Sudah Bu. Oke, makasih Mbak. Sami. Tahu berisik udah dari tadi. Jangan berisik. Oh, kan sudah diberitahu. Nanti kalau saya apa beritahu ketiga kalinya keluar nanti. Udah mana suka Bu guys. Loh, alah. Oke. Untuk kelompoknya mau dibagi atau cari sendiri? Bagi saja. Susah Bu nyari sendiri. Iya Bu, nggak pernah dapet Esa. Oke, saya bagi ya. Mau di sini atau? Mana nih? Speed aja Bu, speed. Namanya siapa tadi? Ayo Bu. Apa Bu? Rika. Asa. Sama tadi Miguel ya? Miguel atau Mikael itu? Mikael. Goreng. Yang belakang itu tadi apa? Formalitas itu Jamal ya? Iya. Ya, kan saya manusia masih manusia. Saya juga manusia. Ngapunten Bu, kalau namanya kurang manusia Bu. Yang manusia saya. Sama siapa tadi Mas Faiz ya? Sebelahnya siapa itu? Namanya? Musio. Jamal aja Bu, Jamal. Berani siapa paling terus fokus berani siapa? Oh, Rifki. Mama. ini nggak normal ya. Ini dikit. Enggak, dan banyak pun sama. Ini kita nggak suka. Oke, saya speed ya. Kelompok 1 dulu. Loh, ketuanya udah lah. Oh ya, kelompoknya tadi yang menang yang paling yang Nomor 1. ya nomor satu itu siapa Mbak Rika. Sama yang kedua itu siapa tadi? Kalau nggak boleh Oh iya Jamal. Sama nanti kelompok 2 ya, berarti harusnya namanya Berapa kelompok ini 2 aja tak? 2. Ini Miguel nomor 1 ya, kelompok 1.
Jadi Jamal balik sama Rika saya. Sama fungsional. Aktor aja. Nanti Miguel nomor kelompok 1. Kok aku tak tidak mau Oke. Usah. Maaf ya. Iya. Rifki kelompok 1. Miguel, Rifki kelompoknya Mbak Rika ya. Teman-teman Rif. Saya juga gak mau. Hai. Tapi katanya mau. Sama Mas Fernanda ya. Kelompok 1 berarti kelompok 1. Berarti Tadi Rika, Rika, Miguel, Rifki sama Dorong. bukan Jamal itu kelompok Kelompok Fernanda sama kelompok. ini 1, 2, 3. Oh iya Fernanda Bu, iya 8, 9, 10. Ada yang Bu? Ini gue Rifki Fernanda. Rika. Kelas satu Nah ini pasti mau ciro depan. Nah, iya Sama tak tulis. Oh gimana yang sih gak ditulis? Oh, sebentar. Betul kan? benar sebenarnya kita dulu kan bisa 5, saya kelas 1 gitu. Kan ada Jamal. Maaf ya, saya tidak salah. Maklum masih manusia. Ya aku saya nggak mau ikut Wih, Rika. masih manusia Saya jadi juga bisa mau bau. Kenapa masuk kelompok 1? Apa yang bedakan? Nggak mau Rika. Sisanya? Susahnya siapa Bu? Sisanya sama Jamal. Oh ya. Ada Jamal kamu kok. Sisanya ada Ayu, Alin, Sama Aksa, lagi. sama Faiz. Cocok. Oke. Rek. Di sini kamu untuk KKPD-nya mengerjakan ada deskripsi proyek, pembagian peran sama estimasi dan proyek. Yang terakhir bikin DFD level 0 ya. Baik, Bu. Ini gap Bu. Gap G-nya itu bentuk yang kayak ibu tadi kan, yang di jauh itu. Bisa kalau kamu mau gambar di papan langsung juga bisa. Nggak bisa. Oh. Apa ini? Nggak aku bisa apa? Ya. Enggak ada Rika. Sebelum mengerjakan ada pertanyaan tentang DFD atau perencanaan Sudah. sudah. Oke, berarti tinggal berapa menit ini cukup untuk mengerjakan Berapa? 20 menit cukup. Insya Allah Tidak tidak. mau. Monggo dikerjakan. Baik, Bu. Ayo teman-teman. Ayo. Udah tahu kelompoknya masing-masing kan? Waduh, melarikan diri Bu. Kok kan? Iya kan dari tadi banyak yang ngejek kawan ngapain gambar Itu, lagi? Satu. Ya itu monggo mas. Nggak usah ya Dima. Ya baru mau itu dulu. Kayak beringas nih. Kalau kamu siapa? Belum kan teman. Katanya sudah. Siapa namanya? Bu saya siapa aja Bu? Ya aku Romi gue lanjutin coy. Wah kilo ini. Fernanda kalau nggak Tapi salah. dulu aku ya gak pengen kakak ya. Ayo kang. Dulu mau kita pengen juga kayak sini. Yuk. Yuk. Sedikit. Sedikit. Kalau timeline projectnya kalau belum pasti nggak usah dikosongin dulu nggak apa-apa kok. Timeline project. Oh, dikosongin dulu ya. apa-apa gitu dah. Ya dikatakan dulu gimana dong? Kan masih belum tahu kan kamu ngerjainnya apa itu Oke. estimasinya berapa. Tapi kalau udah paham mau berapa apa itu namanya
Waktunya Iya. siapa? Monggo. Tabelnya tabu. Oke. Loh berarti ini, oh iya ini sudah kerja. Gak bisa Bu, minta aku. Disimpan dulu. anomali ini ya, Bu. Ini belum bisa ya. Enggak usah aktif kayak gitu. Saya Kau bisa tidak apa-apa ya. Bu, buat salinan aja Bu. Iya. Aman, aman dua. Aman aja, Bu. Yang baik. Ini masnya kok sendirian, mana kelompoknya kok diikutin? Ini Ngawuri, Ngawuri, gak bisa. Gak boleh itu. Jangan Bu, ketuanya Bu, jangan main di kelompoknya. Ayo ketuanya. Mau. Mas, jangan. Kagak. Saya jangan mau terjadi. Sini sama Bapak isu. Aku. Apa jenengmu kali? Aku Faiz. Oh. Dengan enggak king. Enggak kamu enggak Pak Israel suku yo. Aku lari tadi. Halo. Oh, halo iya. Halo. Jadi kasusnya tadi. Kasusnya belum saya kirimkan ya. Kelompok 1 itu yang sistem kasir ya. Kelompok 1 sistem kasir, kelompok 2 sistem pemesanan. Loh, yang sama kelompok berapa, Bu? Kelompok 2 sama. Oh, mama. Sama tahu. Aku sih, Pak. Bung. Kok aku yang terus sih? Berapa itu? Sama di sana. Kamu Pak Islam Kita susah mana? Tadi kasusnya Gak bisa di titik aja. Oh, sebentar ya. Enggak punya kan, Mbak? Kita pakai yang mana di sini? Makanya tadi dimakan, enggak Malah tuh. Kelompok 1 sistem kasir, kelompok 2 sistem pemesanan gitu. Jadi pemesanan di stok atau mana? Enggak tahu mati. Teleponnya gak usah terlalu detail, yang sederhana aja. Saling lulus. Oh, ini di kamar mandi. Ya, gantian ya. Oh, Riko tadi jadi. ada yang kesulitan? Dikit. Enggak sih Bu, tadi kayak bingung deskripsi proyeknya, tapi ya sudah. Gimana nih kelompoknya Mbak Rika? Enggak aman, enggak aman. Aman aja. Enggak aman, guys. Kita boleh.
bisa nanti saya bantu. Ya, Bu. Asik. Gila, boleh. Itu dibantu Mbak Rika aja. Iya, Bu, ini loh, Bu. Kan Oh. nggak aman kan Bu? Apa sudah begini? Butuh bantuan jawab. Sertifikat sehat. Yo, jangan kalau itu. Apa kalau mau? Harus mandiri. Kalau saya yang ngerjain kan bukan tugasnya. Tugas saya. Ya Bu, minta maaf ya. Tapi Oh, bisa kok sini enggak juga ini. Bu template-nya nggak usah apa ya Bu ya? ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah, tapi DFD levelnya nyol. Nyoy kan nggak bisa ceritain. Ya Bu, kita ada Bu. Nah, aku semua nggak tahu. Nggak boleh gitu ya Mbak Rika. Nyol nyol. Ini gembel. Jadi tadi saya itu apa namanya penasaran. Apa tanyakan saja. Ungkapin aja, ungkapin. Saya nggak di rumah. Penasaran kalau kamar mandinya gantian kayak koreografi. Koreografi. Oh, sebentar ya. Koreografi. Kan ibunya. Lo jadi ya lo gantian kayak koreografi. Jadi sopo? Yo mama. Yo. Fungsi yo. Kenapa rumah apa itu namanya? Nama belakang fungsional. Berarti ada yang non fungsional ya? Iya. Kan apa? Kakaknya. Bener kakak ya. Itu Usra ada bunyi terus. Biasa lo iya. ya. Mana esok iki rek sampai Rebo. Raja terakhir. Gak serius. Apa ya? Sistem. Buat atau gambarkan akan dibuat. Bu ini DF level 6-nya gambar ya Bu? Mau Tulisan nggak? tulisan nggak apa-apa. Oke. Ada nih. Tapi kok banyak ya? Apa nih? Biasa. Atau nol aja. Kau salah kau salah buat Tapi suka ya jadi juga. ada kesulitan dalam membuat diagramnya. Bu perannya ini maksudnya gimana Bu? Peran itu yang Beneran jarang lebih. ya peran kamu di proyek ini. Oh, yang anggota peran. Kalau AFP Ini ngerjain apa ini? Use case dalam game. Kok bisa ini? Emang dari itu ada itu. Biar lu. Halo, Dimas Ayo anjir. Enggak. jadi yang gila ya. Apa sih lo? Oh, belum. Jenenge lo kancamu. Ah, lo. Oh iya. Itu loh, dapat dulu.
Game. Gimana cara kelompokmu? Alhamdulillah. Zamannya yang Gimana Mbak Rika? sama aja. Ada yang ngerjakan, ada yang nggak ngerjakan atau enggak? Kayak ini gantian. Sudah. Ini orang enggak gantian. Bisa. Apa lo? Aku gak belajar aku kayak berbicara mana. Yang harus ada tenaga nanti kan mati. Pakai bahasa isyarat. Ini mas bu. Gue. Oh ya, Kau oleh, kalau oleh. Kondusif. jadi mas. Ada sih teman-teman. Satu suara, satu suara. Terus saya demam. Gak bisa tuh. Iya, beri-beri panas bu. Ya kan? Demi Allah bun. Jadi selesaikan dulu tugasnya nanti teman baruan. Ya Allah kok gitu saya bu. Enggak. Tapi udah diatur. Cuma dia tuh. Yang ini kita kerja teater di awal. Runi. Ya. Kan? Mau digotong GKS tambah. Emang ada UKS gitu sih? Itu Ya, ada. apa ruang guru saya jadiin UKS. Yang mau gotong itu gak ada. Yang gotong dewe, gojek. Loh, kan Rika kan ada itu ya bu. kesehatan bu. Bisa dan Nggak tercantum di kebutuhan fungsional saya. terus yang Ya Ya bu, ya bu. Pak Soafung ah. Ayo lo nih ya, gitu itu. Ngomong saja nggak apa-apa, tidak boleh benar. Kan masih lama apa nanti apa nanti teman lihat selanjutnya pakai kamu Masalah kedua nggak apa bu. beneran nggak apa-apa Apa? Loh, kenapa nggak mau ketemu Dia mau merantau bu katanya. Loh, alah nanti kangen kak emang baru melihat saya sekali Ya terkejar bu katanya. Sih. Wah, berarti sekali. Mana kamu kok tahu? nanti yang duluan mau kelompok satu atau dua Dua. kelompok dua dulu Iya. atau diundi Nggak ada ujungnya. ya udah ya Smith Mau. Bentar bu, tenang bu. saya beri waktu 5 menit lagi ya Wih. ya kurang Aku mana nggak masuk? Iya. Kamu masuk nggak? Aku tuh tadi nggak mau nanti. Kamu mau nonton? Wah, terus sekarang belajar saya. Kasih itu loh. Dipanggil nengok. Amin, amin. Enggak. Di sini. Aku percaya nggak ya? Kode. Enggak. Aku langsung follow. Gak ngerti aku jualan. Aku kok mau Hah? Bisa. Iya tak? Oh iya. Kamu ada yang udah siap
itu bulan-bulan. Terus sampai saya ya kamu aja dulu. Hei, halo. Lok. Lok. Kalau Mana Bu itunya? Namun Ini sekali deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 di sini sebelumnya ada Jamal. sama fungsionaris HMP mesin 2. Ya, Saya turunannya 2. Ini nama angkat. Oh, ini kenal gitu ya? Ah. Oh, oke oke. Ini cuma ada satu, hilang satu lagi. Kemana ini? Ibu. Enggak tahu, biasa hilang. Terus ada Mbak UI UX. Betul. Ya, terus ada Ain, ada Aksa, ada Alam. Kita kenapa Aksa ada Jawa? Apakah kan dari Jawa atau Nama lengkapnya gitu. Enggak pasti. Kenapa Mas? Keren terus. Jadi kami ya Jawa. ya, judul proyek kita sistem pemesanan tiket bioskop online. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web atau mobile yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar, login, cek film, melihat jadwal tayang, memilih kursi, memesan tiket, dan melakukan pembayaran secara online menggunakan e-wallet atau transfer bank. Sistem ini juga menampilkan tiket digital sebagai bukti pemesanan. Jadi mungkin deskripsi singkatnya ini yes, pokoknya booking full online, sa bayare, sa itu nih, sa deskripsi film. Oke. Mas, tadi kan katanya dari Medan ya? Iya. Logatnya Jawa sekali. Ibu saya Jawa. Oh, saya iya Jawa. bohong. Kok boleh orang Medan nikah sama orang Jawa? Kan katanya nggak boleh. Lah, apa itu? Bapak saya besi. Besi maksudnya? Apa sih? Maaf gak nyimak ya. Kenapa? Kenapa kita? Ya, Ayo. serius. Satu suara, satu suara. Dia pembantu. Ya, oke, untuk pembagian perannya di sini Jamal sebagai analisis kebutuhan sistem, untuk Ayu sebagai desainer termuka, untuk Alin sebagai perancang DFD dan struktur data. Selanjutnya untuk Aksa sebagai pengembangan back end dan Alok sebagai dokumentasi dan presentasi. Tapi sekarang dia lagi sakit gigi, jadi saya gantikan terlebih dahulu seperti itu. Ya, selamat Mas sembuh ya Mas Alam. Oke. Untuk estimasi waktunya perlu disebutkan apa tidak? Monggo. Untuk estimasi waktunya minggu pertama analisis kebutuhan dan studi kasus, minggu kedua sesuai yang tadi, minggu ketiga pembuatan DFD dan struktur data, minggu keempat pengembangan back end, dan minggu kelima uji coba sistem dan dokumentasi akhir. Oke, next. Nah, ini untuk DFD-nya level 0 karena terlalu buru-buru ya Bu, jadi kita tulis di sini aja. Untuk entitas eksternalnya ini ada pengguna sama di sistem pembayarannya. Terus proses utamanya ada registrasi dan login pengguna, terus pencarian film dan jadwal, pemilihan kursi dan jumlah tiket, pembayaran online, konfirmasi dan data digital. Untuk data store-nya ada data pengguna, data film dan jadwal film, ada data pemesanan dan data pembayaran. Untuk aliran datanya seperti ini, pengguna bisa registrasi atau login menggunakan data pengguna, terus pengguna juga pencarian film lewat data film atau jadwal film. Terus pengguna bisa memilih kursi, masuk ke data pemesanan, terus pengguna bisa pembayaran online masuk ke data pembayaran, dan nanti dari
apa namanya sistem konfirmasi tiket tidak sudah menggunakan dibuatkan dicetak sebenarnya tiketnya Tidak ada namanya. sudah beda. Mungkin itu saja. Mungkin dari ibu atau teman-teman ada tambahan. Teman dari saya ini sudah cukup baik. Untuk kedepannya tolong diperbaiki lagi apa? Akhlaknya. Testing. Tadi siapa? CFD-nya ya. Jadi Iya Bu. Ini kan masih masih perancangan minggu depan. Siap Bu. Benar kan? Siap. Baik, Bu. ya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun aku bingung. Bu, saya boleh izin ke toilet sebentar, Pak? Ya, Bu. Ayo. Maju. Oh, iya, boleh. Terus? Ya. Kan aku mau buka. Dikunci, Re. Sumpah demi Allah, kira dikunci itu kan jopo. Enggak, ini cepat banget banget. Katen ya, apa katen. Jadi cut. Biasanya kan anak guru masukin. Wah, ini. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Kami gak diskusi. Ayo. Kalian aja. Nah, judul proyek yaitu pengembangan sistem. Nah, sistem kasir digital Joseph Mark. Sebuah sistem. Nah, dua deskripsi proyeknya yaitu proyek kami bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem kasir digital yang digunakan di toko rival. Nah, sistem ini akan mencatat setiap transaksi pembelian barang secara otomatis, menghitung total belanja dan kembalian, memperbarui stok barang setelah transaksi dilakukan, serta menyajikan laporan penjualan harian dan bulanan. Nah, sistem yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja kasir, meminimalkan kesalahan perhitungan dan memudahkan pemilik toko dalam menggabungkan stok serta penjualan. Terus yang ketiga ada pembagian peran anggota. Yang pertama Rika, perannya yaitu analisis sistem. Kedua ada Nafa, desainer latar belakang atau UX. Fernanda, backend. Terus ada Rifki yaitu frontend. Front-end. Terus terakhir ada saya Bel, dan dokumentasi. Caranya itu Lanjut ke DFD normal. Untuk timeline proyeknya yaitu minggu pertama. enggak. Langsung. Kasir ini kasir ini karena kan dari awal tuh kasir mulai berkoneksi admin menyatukan laporan prosesnya itu yang diinput adalah tata belakang, jumlah, uang, pembayaran. Kontennya ada struk, total harga dan kembaliannya tadi untuk pembelian. Pembaruan proses pembaruan stok. Barang dijual otomatis mengurangi stok yang di database, jadi otomatis mengurangi data. Nah, proses pembuatan laporan. Jadi sistem menyimpan seluruh laporan penjualan dan dapat melihat hasil laporan sesuai harian atau bulanan. Penyimpanan data yaitu perbandingannya, ada kode, harga, nama dan stok. Transaksinya ada tanggal, barang, jumlah, total. Laporannya itu per hari atau per bulan. Tambahan lagi
mungkin dari kelompok 1 tadi. Sudah. Untuk perkembangan hari saya sudah cukup baik. Seperti kelompok 1 tadi, saya harap pertemuan berikutnya itu apa? DFG-nya dibuat diagram ya. Sudah sekian, monggo. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu ya sebelum pelajarannya berakhir. Ada yang mau tanya jawab? Saya mau bertanya tentang materi hari ini. Sudah, Bu. Sudah Bu buku. Iya. Itu kok sudah habis berarti waktunya. Masih 4 menit Bu waktunya, Bu. Ya, tanya jawab aja. Ada yang mau bertanya atau saya yang tanya? Kita aja Bu yang tanya, Bu, Bu. kalau misalkan DFD-nya sampai 5 Bu. Boleh. Tapi kami bisa apa enggak? Asal bisa ngembanginnya gitu kan, per DFD harus DFD 0 terus ada yang Bukan kembangan. kamu, bukan kamu yang dikembangin bukan DFD-nya, yang dikembangin proyeknya. Kalau DFD itu ngikutin ya DFD itu proyek itu ngikutin DFD, tapi kalau kamu terlalu ngedetail, kasihan developer apa yang buat bagian yang developernya itu kasihan. Tapi developernya minta Bu. Oh ya, kita kasih aja kalau gitu. Iya, makanya saya tanya. Ada yang lain? Itu berarti bisa nggak pakai RD PDM itu bisa pakai ini, Bu? Iya, DFD. DFD sama EFD itu beda mas. Oh, beda. EFD itu kayak apa ya? EFD itu relationship-nya dari entitas itu. Nah, sementara DFD itu data flow-nya. Dari namanya aja sudah berbeda mas. Oh iya, benar. Baik, Bu. Fungsinya juga pastinya berbeda. Bentuknya juga. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke. Mana kalau saya yang tanya? Boleh. Bentar ya. Mas Rizky ya? Loh, Rizky atau Bapak tadi? Siapa yang awal itu? Kalau itu halo, Bu. Kalau Halo. kasih waktu. Mas Rizky aja lagi. Gunanya perancangan sistem itu apa sih? Ya, apa sebelum kita buat aplikasi itu, jadi sistemnya udah kita tahu alurnya itu mau bikin apa aja kayak gitu. Oke, saya terima. Mbak Alin ya? Perancangan proses itu contohnya kayak gimana deh? Perancangan fungsional itu? Aduh. Iya, betul. Iya, semua ya. Aku USD. Perencanaan fungsional. Perencanaan fungsional itu seperti kayak proses merancang fungsi utama dari suatu sistem tersebut. Bu. Jadi kan ada fungsional sama non fungsional. Jadi untuk yang fungsional itu untuk fitur-fitur utama dalam suatu aplikasi tersebut. Seperti itu. Saya tanya contohnya Mbak. Oh, contohnya. Sebentar ya, Bu. Ya Allah. Untuk contohnya itu seperti maksudnya ini contohnya Contohnya tadi materi yang baru saya sampaikan itu Mbak. DFD itu merupakan perancangan proses fungsional. iya, Bu. Saya mau ditanyakan lagi, gak apa-apa kok Mbak. Manusia apa? Salah itu manusiawi. kalau sekarang ya. Saya mau Aduh. ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, kalau itu saya tutup pelajarannya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.